Sebagai orang tua, kewajiban kita memang mencari nafkah buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Tapi ada satu hal yang paling penting, teman-teman. Kewajiban kita juga membuat anak-anak kita bangga siapa orang tuanya. Jadi seperti itu. Welcome back di Narasi Akbar Haka. Pada episode kali ini kita masuk ke episode gaming aja kali ya. Kalau ntar saya cerita di episode berikutnya perjalanan kembali Rockin Borneo, Distorsi, Capital dan semuanya. Supaya nggak bosen cerita-cerita mulu, kali ini kita jamming. Dan saya kedatangan putri pertama saya, Tasya Melodia Akbar. Jadi buat teman-teman Saudara Anywhere, silakan klik. Tapi sebelum kita memulai, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan narasi berikutnya. Oke, kali ini kita akan jamming lagu dari Fate No More Cover. Yes. The song's called Easy. Oke kak, kita tukar dulu kak. Yep. Ayah yang main gitar, kakak yang nyanyi. Udah itu kita tukaran lagi. Three, four. Sounds funny, but I just can't stand the pain, yeah. But I'm leaving you tomorrow. Seem to me, boy, enough, then all I can. You're sending a big stolen and borrowed. Ooh, that's why I'm easy. Sunday morning, I wanna be high, so high. I wanna be free to know the things I do alright. I wanna be free, just free, baby. Mari kita bertukar. Gaston. Ayah melodi pakai mulut. Are we ready? Yes. You. I'm easy like a Sunday morning, yeah. So I'm easy. I'm easy like a Sunday morning. So I'm easy. I'm easy like a Sunday morning, yeah. So I'm easy. I'm easy like a Sunday morning, yeah. Okay. Tasya lahir di tahun 2006. Waktu itu saya masih kerja di Jakarta. Jadi saya rekaman project tahap 2
untuk band bernama Lucky waktu itu setelah Mailbox, The Pistol, kemudian Lucky. Waktu itu yang main drumnya Budi Haryono dari X Gigi, terus Opet Alatas, basisnya dari Tiket, dan Arden Wibawa dari Tiket. Kita bikin band namanya Lucky. Sempat rekaman 6 lagu, akhirnya saya nggak kuat di tahun 2007, saya memutuskan untuk pulang ke Tenggarong. Waktu itu Tasya lahir 2006, jadi udah sekitar setahun. Jadi setahun saya memutuskan pulang. Dan kakak sekarang berapa, Kak? On the way 14 tahun. Dan kita itu sering dikira kakak adik, jadi ponakan malah. Dan pernah ada kejadian lucu, waktu itu sepatu sekolahnya diambil sama guru BK-nya. Dan ketika saya ada jalan ke sekolahannya, gurunya berkata bahwa ini sepatu udah 3 kali ditegur karena warnanya nggak hitam, jadi akhirnya disita oleh pihak sekolahan dan nggak boleh diwaliin mas, harus orang tuanya yang ngambil, seperti itu. Saya bilang, Bu, saya ayahnya Tasya. Pak maaf, jadi dikira saya walinya. Jadi beberapa kali memang pertemuan wali murid itu sering dikira walinya gitu, bukan orang tua dari Tasya. Dan pernah ada kejadian lucu ketika saya pertemuan wali murid ke sekolah, ketika jalan di lorong sekolahan tuh ada anak-anak SMP di depan kelas, woi Akbar Haka Kapital. Nggak manggil om, nggak manggil bapak. Ya seperti itulah anak zaman sekarang, tapi nggak apa-apa, saya senang tumbuh bersama anak-anak saya. Ada yang kedua, ada Binar Aluna Akbar, usia sekarang hampir 3 tahun, selisih 11 tahun ya kayaknya. Tanggal lahirnya sama. Tanggal lahirnya persis sama teman-teman, cuman nggak boleh saya sebutin. Harinya sama, tanggal lahirnya persis sama. Tasya sama Binar itu sama. Dan yang membuat saya bahagia, akhirnya saya pulang ke Tenggarong, membuat Distorsi secara serius, menjalankan Kapital secara serius, dan tumbuh bersama mereka, bersama anak-anak saya. Dan semasa kecil Tasya itu selalu ikut Kapital manggung. Jadi, dan saking terbiasanya dia dengan distorsi oktan tinggi gitu, dengan hingar-bingar, dia tidur teman-teman. Di depan sound. Di depan sound dia tidur di panggung. Nggak peduli orang musik, nggak peduli orang manggung, dia di kadang-kadang di kereta bayi, kadang-kadang apa dia tidur. Dan selalu ikut kemanapun Kapital manggung. Dan akhirnya dia punya hobi yang sama dengan saya. Membaca. Bermain musik. Dan nonton film, ya. Jadi dia punya hobi yang sama dengan saya. Dan kalau ke mall dia lebih suka jalan-jalan ke Gramedia, toko buku. Jadi nggak suka kemana-mana, lebih suka menghabiskan berjam-jam di Gramedia. Dan suka menulis juga ya kayak. Yep. Dia banyak tulisannya yang wah menurut saya ini harus diabadikan. Dan seperti itu teman-teman. Saya akan cerita banyak di episode berikutnya mungkin dengan Tasya. Dan dia harus mengcover lagunya sendiri, bermain gitar sendiri, karena ayahnya bermain gitar secara pas-pasan. Dan satu pelajaran yang penting buat teman-teman, menurut riset, anak-anak di masa depan tidak lagi akan berbicara ayah saya dari Lamongan, misalkan ayah saya dari Tenggarong, dari Malang, atau dari Bandung. Tetapi mereka akan lebih berbicara bahwa ayah saya seorang content creator, ayah saya seorang skateboarder terkenal, ayah saya seorang DJ, ayah saya seorang programmer, dan ayah saya seorang YouTuber, ayah saya seorang musisi. Jadi bahan pembicaraan akan bergeser kepada kebanggaan dari anak-anak kita. Jadi hal yang paling penting sebagai orang tua, kewajiban kita memang mencari nafkah buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Tapi ada satu hal yang paling penting teman-teman. Kewajiban kita juga membuat anak-anak kita bangga siapa orang tuanya. Jadi seperti itu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Give me 5.